Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita berada di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salawat serta salam semoga kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulitanya jahiliyah menuju zaman terang benderangnya Islamiyah seperti saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul perkara-perkara yang menghapus pahala puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat luar biasa pahala agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amali bini Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsaliyah illa sab'imiyatin di'fim masyaallah wa yaqulullahu illa shaumi fa innahu li wa ana ajazi bi yada'u wa syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal cucu Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kebaikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian dalil di atas bahwasannya kadar pahala telah diketahui oleh umat manusia. Jikalau ibadah kita yang dilakukan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kebaikan. Kecuali puasa, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Tetapi ada sebagian orang yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Kenapa sedemikian begitu? Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin falaysa lahu min siyami illa zuma wa kam min qaimin falaysa lahu min qiyamihi illa sahur. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan puasanya kecuali dahaga, dan betapa banyak orang yang beribadah malam tapi tidak mendapatkan ibadahnya kecuali begadang. Hadis riwayat Darimi. Dan diriwayatkan di hadis lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubbus shaimin hazzahu min siyamil jau'i wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa tersebut? Apakah ada perkara-perkara yang bisa menghapus pahala puasa tersebut? Ada. Sebagai berikut perkara-perkara yang bisa menghapus pahala puasa tersebut. Perkara pertama, itu berkata dusta. Berkata dusta merupakan berkata yang tidak benar, tidak sesuai kenyataannya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah akan melupakannya walaupun ia tinggalkan makan dan minumnya. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuhri wa amali bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur atau dusta dan perbuatan zur maksiat, maka Allah akan melupakannya walaupun ia tinggalkan makan dan minumnya. Perkara yang kedua, yaitu berkata lauh dan rafats. Berkata lauh dan rafats. Berkata lauh adalah berkata yang sia-sia, yang tidak memiliki arti. Sedangkan perkataan rafat adalah berkata jorok. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa untuk menahan dari perkataan lauh dan rafat. Apabila ada seseorang yang mengusilmu atau menjahilimu, maka katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Perkara ketiga sekaligus perkara terakhir ialah bergunjing atau bergibah. Bergunjing atau bergibah merupakan menceritakan sebuah keburukan orang lain yang tidak ia sukai dan tidak diketahui oleh orang tersebut.
dan walaupun keburukan tersebut adalah sebuah kenyataan, kegiatan ini tidak boleh dilakukan pada saat bulan puasa karena kegiatan ini adalah dosa besar. Dengarkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dakum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi syai'an fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka karena sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari keburukan orang lain, dan janganlah kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging teman yang sudah mati, yang telah mati? Pasti kamu jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Masyarul muslimin rahimakumullah. Orang yang berpuasa seperti kita saat ini adalah orang yang ingin mendapatkan pahala, ridho dan ampunannya. Tidak sepantasnya kita melakukan hal-hal yang buruk, dan sudah tempatnya lah kita menjauhi hal-hal buruk tersebut. Jabir bin Abdullah memberikan nasihatnya, jikalau kamu berpuasa, hendaknya penglihatanmu, pendengaranmu, dan lisanmu turjo berpuasa dari hal-hal yang dusta dan hal-hal yang bermaksiat. Dan juga janganlah kalian menyakiti tetangga kalian, dan bersikap tenang dan berwibawalah pada saat puasa, dan janganlah jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu itu sama juga. Orang yang berpuasa tapi selalu melakukan kemaksiatan, maka ia sama dengan menahan lapar dan dahaga saja. Dan bagaimana kita berharap mendapatkan pahala, ampunan, ridhonya jikalau setiap kita puasa selalu menggunjing, memfitnah, dan mengadu domba dan bermusuhan dengan orang lain? Apakah kita tetap mendapatkan pahala jikalau setiap puasa kita memfitnah, mengejek, berdusta, dan bersumpah palsu di atas nama Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana jikalau pandangan kita biarkan melihat hal-hal yang tidak senonoh seperti gambar-gambar atau film-film porno, baik dalam majalah, video, film, atau gambar? Apakah kita masih mendapatkan pahala, ridho dan ampunannya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan menjauhi dan menghindari perkara-perkara yang bisa menghapus puasa tersebut. Sangat disayangkan jikalau kita merelakan pahala, ridho, dan ampunannya di bulan suci Ramadan ini terbuang begitu saja dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata-mata. Karena kita selalu melakukan tindakan atau perlakuan yang bisa menghapus pahala puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian dari ceramah singkat saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.